Halo Sobat Sains Farmasi YouTube channel. Pada video kali ini kita akan membahas topik tentang pengenalan dasar-dasar pertimbangan dosis. Selain dosis maksimal, kita juga mengenal yang namanya dosis lazim ataupun dosis suatu obat yang dapat diharapkan menimbulkan efek pada pengobatan orang dewasa sesuai dengan gejala dari penyakitnya tersebut. Rentangan dosis lazim suatu obat menunjukkan kisaran kuantitatif ataupun jumlah obat yang dapat ditentukan dalam pengobatan biasanya. Pemakaian di luar dosis lazim ataupun kurang lebihnya akan memicu ataupun menyebabkan suatu permasalahan nantinya. Misalnya, kuman ataupun bakteria ataupun sumber penyakit akan menjadi lebih kebal ataupun penyakit tidak dapat disembuhkan dengan mudah. Di dalam Farmakopeia Indonesia edisi 3 dicantumkan dosis lazim untuk orang dewasa dan dosis lazim untuk bayi dan anak-anak. Selain dinyatakan dalam umur, dosis lazim juga bisa dihitung berdasarkan berat badan pasien, mengingat beberapa pasien ada yang tidak sesuai antara umur dan berat badannya. Untuk obat-obatan tertentu, dosis awal ataupun pemakaian pertama kadang-kadang jumlahnya lebih besar daripada pemakaian selanjutnya. Hal tersebut mungkin dibutuhkan oleh si pasien untuk mencapai konsentrasi obat yang optimum ataupun obat yang diinginkan di dalam darah ataupun jaringan. Kemudian dilanjutkan dengan dosis perawatan. Dosis lazim memberikan kita sejumlah obat yang cukup tetapi tidak berlebih untuk menghasilkan suatu efek terapi yang dikehendaki. Obat-obat paten ataupun obat-obat dengan brand tertentu ataupun yang diberikan merek, tentunya merek dagang, yang dijual di apotek pada umumnya sudah tersedia dalam dosis lazimnya, sehingga akan memudahkan tenaga kesehatan seperti dokter ataupun farmasis untuk menentukan besaran dosis lazim untuk orang dewasa maupun anak-anak. Dalam hal ini adalah si pasiennya itu sendiri. Contohnya CTM tablet yang sudah dikemas dalam 4 mg per tablet, dexamethasone tablet dalam 0,5 mg per tablet, prednisone tablet 5 mg per tablet, ampicillin kapsul 250 mg per kapsul, atau juga ada kemasan yang 500 mg per kapsul, dan berikutnya ada ampicillin sirup yang sudah dikemas dalam bentuk sirup dengan konsentrasi 125 mg per sendok teh ataupun CTH. Dan mengapa kita perlu mempertimbangkan dosis obat bila dosis maksimumnya sudah tidak terlampaui? Hal tersebut perlu dipertimbangkan karena beberapa macam obat seperti DM-nya tidak melewati ataupun tidak melampaui tetapi dianggap tidak lazim. Misalnya pada dosis maksimal CTM yang berada pada ambang 40 mg per hari, sedangkan dosis lazimnya hanya berkisar antara 6 sampai 16 mg per hari. Bila pasien meminum CTM tablet 3 kali sehari 2 tablet, maka dosis maksimalnya belum akan terlampaui sebesar 40 mg per hari tadi ya sobat ya. Tetapi dianggap tidak lazim karena efek terapi suatu obat dapat dicapai dengan cukup untuk pemberian 3 kali sehari hanya untuk pemakaian 1 tablet saja. Jadi dalam hal ini dosis lazim dan dosis maksimum itu merupakan dua hal yang penting ya sobat ya. Tetapi dosis lazim di sini lebih ditekankan lagi untuk pengobatan yang cukup tetapi tidak berlebih. Oke sobat sains, itu adalah pengenalan dasar-dasar pertimbangan dosis untuk kefarmasian tentunya, dan juga untuk mahasiswa kedokteran juga wajib tahu tentang hal ini ya sobat ya. Oke sobat sains, semoga kamu bisa belajar pada video kita kali ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.